Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'du, yang saya muliakan para orang-orang tua kami yang hadir di sini, tokoh agama, tokoh masyarakat, terlebih-lebih pengurus DKM Masjid Baitur Rahim yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu bersilaturahmi. Saya yang di Jalan Sibatu-Batu, alamat saya bisa sampai kemari di Jalan Medan, itu tidak lain dan bukan berkat campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pun kita meyakini apapun yang terjadi terhadap diri kita di dunia ini adalah semuanya berkat campur tangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita selalu mengucapkan sholawat, terutama ketika kita melaksanakan sholat minimal 10 kali. Ya, 9 kali, subuh sekali. Jadi bukan saja kita yang disuruh, Allah juga berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, selawatlah kamu. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan selawat. Berarti kalau sudah ada perintah itu merupakan wajib, harus kita laksanakan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah rahimakumullah. Sini saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Supriyadi, tugas saya sebagai penyuluh, sebagai koordinator di Kecamatan Siantar Martoba. Jadi ada penyuluh-penyuluh yang lain ya Pak, ya Bu. Ibu Nur Karimah itu termasuk anggota saya. Nah, jadi saya ditugaskan di Kecamatan Siantar Martoba. Itu. Jadi pembahasan kita adalah cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau saya tanya, sebelum menikah, kalau saya anggap bapak ibu sudah menikah, kira-kira sebelum kita menikah, kira-kira bagaimana cara kita mengenal calon istri kita? Nah, bagaimana cara kita? Apa duluan? Tentu yang pertama adalah nama calon istri kita. Identitas itu perlu kita ketahui. Begitu juga cara mengenal kita kepada Allah. Kita harus mengenal nama Allah. Di dalam Al-Quran itu ada 99 nama Allah, Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Jadi kita disuruh mengenal Allah melalui nama. Setelah kita kenal nama, apalagi sifat-sifat dari calon istri kita. Allah juga, jika kita ingin mengenal Allah, kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Ada 20 sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib kita ketahui. Nama sudah, sifatnya sudah. Bagaimana lagi cara mengenal kita kepada Allah? Jadi cara yang pertama adalah kenali Allah melalui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, kita harus mengenal Allah. Nah, namanya dan sifatnya. Wujud sifat Allah ada. Yang kedua, cara kita mengenal Allah adalah kita disuruh mengenal ciptaannya. Jadi kita disuruh mengenali Allah melalui ciptaannya. Tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi zati. Kenalilah diriku melalui ciptaanku dan jangan engkau kenali diriku dengan zatku. Jadi kita tidak boleh mencari zat Allah. Kita hanya disuruh melalui ciptaannya. Bagaimana Allah menciptakan kita? Bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan? Kita anggap bahwa manusia itu ada di dunia ini melalui proses. Kalau anak-anak bayi baru lahir, apakah lahirnya muncul dari pohon kayu yang besar? Tentu tidak. Apakah bayi yang kita lihat, anak-anak yang kita lihat keluar dari pentil ban mobil? Tentu tidak. Semuanya ada proses. Jadi kita disuruh mengenali Allah melalui ciptaannya. Bagaimana bentuk kita? Bagaimana susunan organ tubuh kita? Kita disuruh memikirkan ciptaan Allah. Dan kita yakin bahwa kita ada di sini, tentu ada yang menciptakannya. Sama dengan air minum ini. Ini tidak mungkin keluar ataupun ada dari turunnya hujan, tentu tidak.
Pakaian ini, kainnya, semua melalui proses. Begitu juga dengan ciptaan Allah, semuanya melalui proses. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan proses kejadian manusia. Kalau kata Roma Irama, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Jadi kita makhluk ciptaan Allah. Proses dari setetes air hina bercampurnya ovum dengan mani orang tua kita. 40 hari dia berbentuk cairan. 40 hari kemudian dia berbentuk segumpal darah, baru membentuk segumpal daging 40 hari kemudian. Setelah umur 120 hari baru ada tanda-tanda kehidupan di dalam rahim orang tua kita. Itulah proses. Begitu juga dengan tumbuhan, apakah dia tumbuh dengan sendirinya? Tentu tidak. Jadi kita meyakini bahwa diri kita makhluk ciptaan Allah. Langit, bumi, itu semua adalah ciptaan Allah. Berarti ada yang menciptakan. Dan kita yakini bahwa semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita cari jatnya kayak mana Allah ya, bentuknya bagaimana ya. Dia maha melihat apa yang terjadi di dunia ini, Allah akan melihatnya. Berarti matanya besar seperti mata manusia yang lebih besar lagi. Jadi bukan zatnya yang mau kita pikirkan. Kita yakini adanya manusia berarti adanya pencipta. Adanya Allah. Adanya makhluk berarti adanya Khaliq. Awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu mengenal Allah. Jadi mengenal Allah kita diperintahkan oleh agama kita. Bukan saja kita mempercayai adanya Allah, tapi kita disuruh agama kita mewajibkan kita untuk mengenal Allah. Agar apa? Agar kita dapat mengerti hakikat keberadaan Allah. Ini ada ibu-ibu. Nah, contohlah. Kira-kira kalau saya tanya sama bapak lah. Pak, bapak udah lama berumah tangga? Udah. Ada 20 tahun? Lebih ya Pak? Kira-kira bapak sudah kenal ibu belum? Sudah. Kira-kira bapak tahu nggak apa masakan kesukaan ibu? Makanan kesukaan ibu? Tahu. Apa yang nggak disenangi ibu? Tahu. Kenapa udah 20 tahun lebih? Nah, kesukaan ibu tahu. Ibu yang nggak suka tahu. Sesuatu yang paling disukai ibu tahu Pak ya? Apalah menurut bapak? Tahu. Biasanya kalau ibu yang paling suka apa? Tanggal 1 terima gaji. Senanglah itu. Kira-kira gitu juga sebaliknya. Ibu tahu nggak? Kenal nggak secara lahir dan batin kepada bapak? Apa makanan kesukaannya tahu? Hobinya apa tahu? Apa yang nggak suka tahu? Kira-kira kalau dilakukan ibu, ya sesuatu yang kita tidak sukai, kira-kira kita marah nggak? Tentu marah. Kalau ibu sudah tahu kesukaan bapak, tentu akan dibuat. Sesuatu yang kita sukai akan dibuat oleh istri kita, oleh ibu di rumah. Sesuatu yang tidak pernah kita sukai tidak akan dibuat oleh ibu kita. Kira-kira kita makin cinta apa enggak Pak? Makin sayang enggak? Tentu makin sayang. Begitu juga dengan Allah. Jadi itu tujuan kita mengenali Allah. Jadi kalau kita sudah kenal kepada Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, apa Allah yang tidak suka, jangan kita kerjakan. Apa keinginan Allah, apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan. Tentu kita saling mengenal. Itu saja. Jadi kalau saya bilang mengatakan untuk mengenal Allah itu tidak lama Pak. Lebih lama kita mengenal istri kita. Cuman kita nggak tahu kadang-kadang caranya bagaimana untuk mengenal Allah. Ya itu tadi. Kesukaan Allah, perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Jadi yang ketiga adalah kenali sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu sifat ketuhanannya. Ya, kita harus memahami sifat rububiyah itu Allah yang mana. Yang pertama kita mengakui Allah itu Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Yang kedua Allah Maha Pengatur, Mudabbir. Dia yang mengatur dunia ini. Yang ketiga Allah itu yang selalu memberi rezeki. Yang terakhir rububiyah Allah adalah Allah itu yang menguasai Al-Malik, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Jadi inilah sifat rububiyah yang Allah miliki. Jadi apapun kita harus meyakini bahwa Allah itulah sang Khaliq, sang pencipta. Allah itu yang menghidupkan manusia.
Allah itu yang mematikan manusia. Allah itu yang mengatur dunia, mengatur bencana, musibah yang ada di dunia ini. Allah itu yang menurunkan hujan. Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Bukan kita dapat rezeki, bukan kita kerja mati-matian siang dan malam. Bukan. Kita hanya menjemput rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Kalau kita sudah memahami Allah lah yang memberi rezeki, begitu datang orang meminta-minta, ya udah kita kasih. Kenapa? Itu bukan uangku saja, bukan hartaku seluruhnya, tapi masih ada hak orang lain. Dia tidak dengan mudah, dia mudah untuk memberikan zakatnya 2,5%. Kenapa? Dia memahami bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Baru yang terakhir adalah kenali Allah dengan sifat uluhiyah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jangan kepada orang lain. Artinya apa? Banyak. Begitu datang musibah, datang angin kencang, gelombang tinggi, maka orang-orang membuat sesajian. Kenapa? Penjaga laut marah, diberikanlah di sana sesajian. Kita tidak boleh. Kita yakin uluhiyah, sifat uluhiyah adalah kita tetap menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Saja uluhiyah. Nah, kan gampang Pak, cara mengenal Allah. Kenali namanya dan sifatnya. Nah, kenali ciptaannya. Kenali sifat rububiyah. Dan kenali sifat uluhiyah. Kalau sudah kita dapat ini Pak, maka ya kehidupan kita akan senang. Kalau kita sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah, maka kehidupan kita akan bahagia di dunia, terlebih-lebih untuk bahagia di akhirat. Gak usah kita saksikan. Maka saya bilang sebetulnya mengenal Allah gampang. Itu caranya. Tinggal praktek. Itu teorinya Pak. Praktek kita bagaimana? Kalau praktek kita sesuai dengan ajaran agama kita yang saya sampaikan tadi, yang 4 tadi, maka mudah-mudahan gampang kita mengenal Allah. Begitu ada panggilan Allahu Akbar, ya langsung dia datang. Kenapa? Ya tidak. Ini hanya untuk dunia semua. Baru masuk yang kedua. Bagaimana cara kita agar kita dapat mengenal Allah? Kalau ditanya, sudahkah Bapak mengenal Allah? Kadang-kadang pertanyaan ini sepertinya leneh. Apa pula pertanyaan ini? Sudah mengenal Allah atau bukan? Tapi itu perlu menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Dari sifat rububiyah, Allah itu sang khalik. Sifat rububiyah tadi, Allah itu sang khalik, Allah yang mencipta. Kita harus bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mengenal Allah? Kalau ditanya, Bapak kenal nggak sama Jokowi? Kenal Pak, dia presiden. Pertanyaan balik, dia kenal nggak sama kita? Jadi kalau kita kenal nggak sama Allah? Kenal Pak, siapa dia? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil liulil albab. Ali Imran ayat 190. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan silih pergantian antara malam dan siang. Tanda-tanda itu cukup bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kita disuruh mengenal Allah itu melalui tanda-tandanya itu memang sangat dianjurkan. Jadi bukti kita kenal kepada Allah seperti yang kita tanyakan tadi. Sudahkah kita mengenal Allah? Ini ada beberapa tanda. Ada beberapa ciri-ciri kalau kita itu mengenal Allah. Tinggal tanya kepada diri kita. Apakah yang saya sampaikan ini pernah ataupun ada di dalam diri saya? Maka kalau sudah ada, berarti itu salah satu contoh kita sudah mengenal. Itu merupakan ciri-ciri kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang pertama, apabila kita sudah mengenal Allah, maka ibadah kita akan tulus. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu berdasarkan kepada niat yang kita niatkan. Jika kita beribadah mengharapkan dari selain Allah, maka kita tidak tulus ataupun tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Banyak Pak, kadang-kadang kita saja merasa diri kita ini lebih baik ibadah kita. Itu juga tidak boleh. Jadi Rasulullah juga bersabda, Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk suwarikum, bentuk wajahmu, bentuk badanmu, dan Allah tidak melihat kepada mal, harta, amwal, harta-hartamu. Tapi Allah melihat kepada hati,
dan amal-amal kamu. Jadi amal-amal yang kita lakukan ketika kita sudah mengenal Allah, kita akan tulus dan ikhlas. Tidak ada mengharap pujian. Kita berinfak, kita bersedekah, tidak ada unsur ataupun niat yang lain kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak menasihati atau mengingatkan berapa banyak amal-amal yang sedikit, amal-amal kecil yang dilakukan bisa menjadi besar. Tapi berapa banyak amal-amal yang besar berubah menjadi amal yang kecil. Artinya apa, Bapak-bapak, Ibu, saudaraku? Amal-amal kecil yang kita lakukan kalau diniatkan dengan tulus, dengan ikhlas, dia akan menjadi besar. Tapi amal yang besar kita lakukan karena ada niat yang tidak baik, niat ingin mendapat pujian dari orang lain, maka amalnya menjadi kecil. Kita berinfak setiap hari Jumat 2.000, kita berinfak setiap hari selesai subuh 2.000. Kalau dikumpulkan itu menjadi banyak. Tapi begitu kita infak 1 juta, tapi sekali seumur hidup, itu pun ingin mengharap pujian dari orang lain, maka amal ibadah kita itu akan sia-sia. Sedekah kita itu, infak kita itu akan sia-sia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua jika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan berorientasi kepada akhirat. Artinya apa? Setiap amal ibadah yang kita kerjakan, kita hanya mengharapkan ridha Allah. Satu contoh, hal yang mudah. Kita memahami kalau orang yang sudah kenal Allah, sudah ma'rifatullah, dia akan mengetahui tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa. Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'ul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi kita disuruh mencari bekal. Di dunia ini hanya untuk cari bekal. Sehingga kalian di dunia ini, kalian untuk cari bekal, untuk kembali ke kampung akhirat. Kalau saya mengatakan nenek moyang kita berasal dari surga dan kelak kita akan kembali kepada surga. Nabi Adam alaihissalam itu di surga tempatnya, tapi dia diturunkan di dunia untuk menjadi khalifah, jadi pemimpin. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah, sudah kenal kepada Allah, dia tidak mementingkan kehidupan dunia, tapi dia berorientasi kepada akhirat. Artinya apa? Umpamanya kita sedang bekerja, melaksanakan aktivitas. Begitu kita dengar adzan, Allahu Akbar, kita tinggalkan. Kalau bisa kita tinggalkan. Dan seharusnya kita tinggalkan. Malam, tengah malam kita bangun. Walaupun alasan buang air kecil, tapi kita harus yakin. Kita bangun itu bisa saja dibangunkan oleh Allah melalui malaikatnya. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau orang yang sudah mengenal Allah, begitu dia bangun, dia mau tidur kembali, bagaimana kalau aku besok mati? Aku tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Dia akan bangun, Pak, melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Orientasinya hanya kepada akhirat. Dia paham dunia ini sementara, mencari bekal. Watazawwadu fa innahu khairu zadi taqwa. Dan carilah bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah, ya udah, apapun, udah ini sementara, dunia nggak aku bawa mati. Ada tabungan, ada waktu Jumat kotak infak berjalan, dia sisihkan. Kenapa? Uangku untuk akhirat inilah yang aku masukkan. Kalau saya mengatakan uang saya ada di bank umpamanya 20 juta, bukan punya saya. Kenapa? Besok anak kita sakit diambil 10 juta. Sama siapa? Sama dokter. Uang saya 200.000 di dompet, bukan uang saya. Gigi ke galon, ngisi minyak 100.000. Uang siapa? Orang-orang tukang galon. Jadi uang kita itu yang sebenarnya yang mana? Uang yang selalu kita masukkan ke dalam kotak infak Jumat, kotak masjid, kita sedekahkan. Itulah uang kita yang secara hakiki. Jadi kalau orang yang sudah ma'rifatullah, nggak segan-segan dia mengeluarkan uang untuk berinfak. Ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Dia tidak akan mengeluarkan yang 2.000 untuk dimasukkan ke dalam infak. Minimal 5.000. Kenapa? Dia paham ini bukan uang yang aku pegang. Tapi yang uangku sebenarnya adalah yang aku masukkan untuk tabungan akhirat. Jadi nggak akan pelit dia, Pak. Itu, orientasinya hanya kepada akhirat. Yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang sudah ma'rifatullah adalah dia tidak tertipu daya oleh harta. Dia tidak tertipu daya oleh harta. Memang kita beribadah membutuhkan harta, tapi dia tidak ngoyoh untuk mencari harta. Nggak akan dipaksanya. Aku harus ngumpuli uang sekian, tidak. Kenapa? Karena dia tidak akan tergoda, tertipu daya oleh harta.
Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kekayaan itu bukanlah berkumpulnya, bukan banyaknya harta dunia, tapi kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati. Dan sabda yang lain, jika anak Adam itu mempunyai 2 lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Artinya apa, Pak? Kalau orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak ngoyoh kita bilang untuk mencari dunia. Artinya apa? Silahkan kita bekerja, tapi begitu datang panggilan Allah, datang perintah Allah, dia akan meninggalkan perbuatan ataupun pekerjaan yang sedang dia lakukan. Dia bangun harta untuk kepentingan akhirat, karena dia sudah mengenal Allah. Enggak dia kumpul-kumpuli seperti Korun. Yang keempat adalah ciri-ciri orang yang ma'rifatullah, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah takut apa? Takut terselip di dalam dirinya sifat riya. Saya pernah menanya itu kepada orang yang hafiz Al-Qur'an. Udah berapa juz hafal Al-Qur'an? Nah, udah ada. Enggak pernah dia menyebutkan sekian juz. Kenapa? Dia takut hatinya nanti terbersih sifat riya. Kenapa? Karena dia sudah di atas rata-rata kemampuannya dalam menghafal Al-Quran. Tentu hafal berapa? 30 juz. Wah, hebat kali kau ya. Inilah manusia kadang. Kita sudah dipuji oleh orang lain, kita akan merasa diri kita ini hebat. Makanya orang yang sudah ma'rifatullah, dia tidak jarang sekali ia menyebutkan ibadah-ibadahnya kecuali tanpa niat yang lain. Makanya agama kita mengajarkan sedekahlah engkau dengan tangan kanan, tangan kiri jangan mengetahui. Ini konsep. Kalau dirinya itu takut. Tapi kalau kita tidak takut, sudah memahami secara, ya kita bilang, ya silahkan kita sebutkan, saya menyumbang sekian. Dengan catatan di hati kita tidak ada sifat ingin dipuji, sifat ria, silahkan, itu boleh sebagai dakwah. Agar yang lain mengikut. Yang kelima adalah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, ciri-cirinya adalah dia akan merasakan manisnya iman. Saya dari dulu manisnya iman ini bagaimana sih? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ada 3 perkara yang bila dilaksanakan akan mendapat manisnya iman, yaitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta daripada segala-galanya. Ada hadis yang lain mengatakan orang akan menerima manisnya iman jika dia sudah mencintai Allah, dia sudah menerima ridho terhadap Allah, ridho terhadap agama Islam sebagai agamanya, dan ridho terhadap Rasul Muhammad SAW sebagai nabi. Kalau kami belajar di rumah, Pak, di rumah ada pengajian itu doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho agama sebagai agama Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Jika cinta kita, ridho kita terhadap Allah, terhadap agama kita, terhadap Rasulullah, maka kita akan merasakan iman. Iman itu kita rasakan, Pak. Manisnya iman itu kita rasakan. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kita bisa merasakan manisnya iman. Kenapa? Kita ibadah kepada Allah itu ya memang betul-betul khusyuk. Kita manfaatkan ridho kita kepada Allah sebagai Sang Khalik, sebagai pencipta kita. Kita sembah Allah. Waktu sholat kita sholat. Apa yang menjadi perintah Allah kita laksanakan. Kita disuruh sholat fardu, silahkan kita kerjakan. Sholat sunat muakkad, sholat sunat rawatib kita kerjakan. Tahajud, puasa, Senin, Kamis kita laksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran agama kita, dengan syariat yang diajarkan oleh agama kita. Tahajud malam kita bangun dengan hati yang ikhlas. Sudah kita laksanakan tahajud, bila kita tidak melaksanakan tahajud, maka seakan-akan ada kurang dalam diri kita. Kita laksanakan ajaran agama kita. Rukun iman, rukun Islam kita laksanakan semuanya. Rasul Nabi Muhammad, kita cinta kepada beliau. Apa buktinya? Kita sering mengucapkan sholawat. Itu salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Bahkan sholawat kita wiridkan, kita langgengkan dalam keseharian kita. Maka begitu 3 ini sudah kita laksanakan, ridho kepada Allah, ridho Islam agama kita, ridho terhadap Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan merasakan iman. Kalau saya katakan merasakan iman itu kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu di satu titik puncak kita ridho kepada Allah, ya Allah, seandainya pun Engkau cabut nyawaku hari ini, aku siap Allah. Disitulah titik kita itu
terdapat manisnya. Makanya Pak, orang-orang ustadz yang berjibaku untuk membela agama kita, mereka tidak takut mati. Kenapa? Mereka sudah merasakan manisnya iman. Kalau aku mati nanti akan bertemu dengan bidadari surga. Mereka sudah tahu Pak posisinya di mana. Kenapa? Itulah tadi manisnya iman. Makanya dia tidak takut apapun yang terjadi kepada dirinya dalam membela agama Allah, membela agama Islam, dia akan tetap rela berkorban. Bukan saja harta, tapi nyawa rela mereka korbankan. Kenapa? Mereka sudah sampai di puncak yang disebut dengan manisnya iman. Pertanyaan kembali kepada kita, apakah kita bisa meraih manisnya iman? Tentu bisa Bapak-bapak, saudara-saudara. Kita bisa, asal yang saya sebutkan tadi, ridho Allah sebagai pencipta kita. Kita rela Islam sebagai agama kita dan kita amalkan ajaran agama kita, dan kita rela ridho Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita yang telah membawa ajaran agama kita. Kita laksanakan itu, kita akan merasa manisnya. Bapak, saudara-saudaraku, ini saja yang dapat saya sampaikan setelah kita masuk ajar Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku. Terlebih-lebih bagi diri saya sendiri. Saya bukan mengajari, tapi sedikit yang saya tahu kita sampaikan di sini sebagai koreksi kepada diri kita, terlebih-lebih kepada diri saya. Saya juga berusaha agar mencapai titik yang disebut dengan manisnya iman. Mudah-mudahan dengan menyampaikan ini menjadi motivasi bagi saya untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kelak kita bisa merasakan ke puncak manisnya iman. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.